Adik kenapa? Ada sedih, Ma. Adik sedih kenapa? Adik sedih nggak bisa ke sekolah sama ke gereja. Nggak usah sedih, kan masih ada virus corona. Iya, kita harus ngikuti anjuran pemerintah. Iya, adik kan bisa ibadah online dan sekolah online. Iya, Pak. Iya, Ma. Adik di rumah dulu ya. Iya, Ma. Adik baik-baik di rumah ya. Iya, Pak. Papa sama Mama ikuti protokol kesehatan ya. Iya, Adik. Yang pertama, pakai masker dulu. Yang kedua, jaga jarak. Yang terakhir, jangan lupa cuci tangan. Ayo ikuti protokol kesehatan, sayangi dirimu, sayangi keluargamu, dan jadilah teladan. Tuhan Yesus memberkati.
Puji Tuhan, Shalom Bapak Ibu Saudara. Sekali lagi Shalom. Shalom. Selamat hari Minggu. Amin. Mari siapkan hati yang terbaik saat ini. Mari siapkan hidupmu. Amin. Kita mau datang sama Tuhan. Mau ucapan syukur. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Nyatakan Engkau, bagi kami Tuhan di
yang terjadi, kami percaya Tuhan punya rencana yang luar biasa dalam hidup kami. Terima kasih buat hari ini, ibadah hari ini. Tuhan, kami percaya Engkau hadir di tengah-tengah kami, dimanapun kami berada. Tuhan mengurapi kami, Tuhan menjamah kami, Tuhan memberi kekuatan buat kami. Maka Tuhan menyembuhkan setiap penyakit kami. Urapamu turun, Tuhan bekerja. Engkau menjamah, memberikan hikmat, kami menangkap isi hatimu. Di dalam nama Tuhan Yesus, yang siap mendengar firman Tuhan, sama-sama katakan amin. Ya, shalom Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Kita bersyukur saat kesempatan hari ini kita boleh beribadah dalam kasih kemurahan Tuhan di minggu yang kedua bulan Oktober 2020. Tema saya hari ini adalah agape. Kenapa ini penting? Karena ini kasih yang luar biasa, kasih yang paling tinggi, kasih yang dahsyat, dan saya berharap sebagai anak Tuhan kita memiliki kasih yang agape. Mari kita akan perhatikan dalam Injil Yohanes pasal 21 ayat yang ke-15 sampai dengan ayat 19. Yohanes pasal 21 ayat 15 sampai dengan ayat 19. Saya akan membacakan buat saudara Yohanes 21 ayat 15 sampai 19. Gembalakanlah domba-dombaku. Sesudah sarapan, Yesus berkata kepada Simon Petrus, "Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini?" Jawab Petrus kepadanya, "Benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku." Kata Yesus pula kepadanya untuk kedua kalinya, "Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku?" Jawab Petrus kepadanya, "Benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku." Kata Yesus kepadanya untuk ketiga kalinya, "Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku?" Maka sedih hati Petrus karena Tuhan berkata untuk ketiga kalinya, "Apakah engkau mengasihi aku?" Dan ia berkata kepadanya, "Tuhan, engkau tahu segala sesuatu, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku. Aku berkata kepadamu, sungguhnya ketika engkau masih muda, engkau mengikat pinggangmu sendiri dan engkau berjalan kemana saja kau kehendaki. Tetapi jika engkau sudah menjadi tua, engkau akan mengulurkan tanganmu dan orang lain akan mengikat engkau dan membawa engkau ke tempat yang tidak kau kehendaki." Dan hal itu dikatakannya untuk menyatakan bagaimana Petrus akan mati dan memuliakan Allah. Sesudah mengatakan demikian, ia berkata kepada Petrus, "Ikutlah aku." Saudara, ini sebuah pesan yang luar biasa di minggu ini. Kasih yang agape. Dalam pemahaman firman Tuhan di dalam bahasa Yunani, kasih dalam bahasa Yunani dibagi dengan 4 kata. Yang pertama adalah agape, yang kedua adalah philia, yang ketiga adalah eros, yang keempat adalah storge. Kasih agape adalah kasih kita kepada Tuhan. Kasih eros adalah kasih hawa nafsu, dan itu biasa dipakai untuk suami istri. Kasih philia adalah kasih antara saudara. Kasih storge adalah kasih antara sesama manusia. Nah, hari ini kita merenungkan tentang kasih agape. Kenapa? Karena ini kualitas kasih yang tertinggi di antara jenis 3 kasih yang lain tadi. Waktu itu Yesus sedang berada di Danau Galilea. Sesudah Yesus bangkit dari antara orang mati, Yesus mendahului murid-muridnya ke Danau Galilea. Kemudian murid-muridnya menyusul ke Danau Galilea, dan peristiwa ini terjadi sesudah sarapan. Jadi waktu itu Yesus sedang sarapan bersama murid-muridnya. Kemudian secara khusus Yesus bertanya kepada Simon Petrus sebuah pertanyaan yang mungkin aneh, sebuah pertanyaan yang mungkin tidak pernah disangka-sangka. Tapi ini pertanyaan yang sangat penting sebelum Yesus nanti naik ke surga. Dan pertanyaan ini diulang 3 kali. Apa pertanyaan itu?
Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini semua? Jadi ketika Yesus sedang bersama Petrus, Yesus dia bertanya kepada Simon satu pertanyaan yang tidak pernah disangka, satu pertanyaan yang tidak pernah dia pikirkan. Yesus akan sampaikan itu. Dan diulang Yesus 3 kali. Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka semua ini? Saudara, mungkin Simon bisa berkata, Tuhan, aku mengasihi engkau lebih dari yang lain. Dan memang itu jawaban Simon Petrus. Simon Petrus bisa memperpanjang jawabannya dengan mungkin berkata, saya sudah mengikut engkau. 3,5 tahun aku ikut engkau. Kemana engkau ada, aku ada di situ. Saudara, kasih itu harus ada bukti. Dan Simon sebetulnya bisa memaparkan banyak bukti. Aku sudah mengikut engkau. Aku sudah tinggalkan keluargaku. Aku mengikut engkau dengan sungguh-sungguh. Kemana engkau pergi, aku ada di situ. Kemana engkau berdoa, aku ada di situ. Kemana engkau melayani, aku ada di situ. Kemana engkau melakukan mujizat, aku ada di situ. Mungkin Petrus berkata, apa kurangnya lagi? Aku tetap ada bersama dengan engkau. Apa kurangnya lagi? Tapi saudara, Yesus bertanya untuk kedua kalinya, Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku? Pertanyaan yang kedua, Petrus bisa masih dengan lebih semangat berkata, wow, saya mengasihi engkau Tuhan. Meskipun yang lain meninggalkan engkau, aku tetap ada bersamamu. Meskipun yang lain pergi, aku tetap ada bersamamu. Meskipun yang lain tidak bersama-sama dengan engkau, aku akan tetap bersamamu. Saudara, Petrus sebagai murid yang paling senior dari 12 murid, dia begitu menggebu-gebu ketika Yesus bertanya ini kedua kalinya. Tapi Petrus tidak pernah menyangka Yesus bertanya kali yang ketiga. Simon, anak Yohanes, apakah engkau benar-benar mengasihi saya? Jawaban Simon yang pertama dan kedua adalah jawaban kasih saudara. Kalau saudara mempelajari Alkitab bahasa Yunaninya, Simon Petrus berkata, Yesus, aku filia kepada engkau. Jawaban yang kedua, Petrus juga berkata, Yesus, aku filia kepada engkau. Tapi sebetulnya Yesus sedang bertanya kepada Petrus, Petrus, apakah engkau agape kepada saya? Pertanyaan Yesus 3 kali yang diulang-ulang. Sebetulnya itu pertanyaan di mana Yesus bertanya, apakah engkau agape? Apakah engkau sungguh-sungguh mengasihi saya? Petrus berkata, ya, saya mengasihi, tapi sebetulnya ada syarat. Kenapa, saudara? Karena kasih filia itu ada syaratnya. Itu kasih persaudaraan ada syaratnya. Seperti kasih kita manusia, ada syaratnya. Kalau dia baik sama saya baik sama dia. Kalau dia memberi kepada saya, ya saya memberi kepada dia. Kalau dia ampuni saya akan ampuni dia. Kasih manusia, kasih bersyarat. Tapi sebetulnya yang ditanya Tuhan 3 kali adalah kasih agape. Dan Petrus ketika mendengar pertanyaan yang ketiga, hati Petrus sedih. Karena Petrus baru tahu maksud Tuhan. Tuhan berkata, apakah engkau mengasihi aku meskipun segala sesuatu terjadi? Tapi Petrus berkata, Tuhan, aku mengasihi engkau jikalau. Aku mengasihi engkau jikalau. Dan ketika pertanyaan ketiga itu disampaikan, saudara, Petrus berkata, Tuhan, aku sungguh-sungguh mengasihi engkau. Saudara, berapa banyak kita mengasihi Tuhan ketika berkat itu baru datang? Ketika berapa banyak kita mengasihi Tuhan ketika kondisi baik-baik? Berapa banyak di antara kita mengasihi Tuhan dengan sungguh-sungguh ketika keluarga baik-baik? Berapa banyak di antara kita mengasihi Tuhan hanya ketika kita dalam kondisi oke? Atau mungkin itu sesuai dengan pikiran kita. Hari ini, mari berikan kasih agape-mu kepada Tuhan. Kasih meskipun, kasih yang walaupun, kasih yang tidak pernah menuntut balas. Mungkin hari ini kondisi saudara dalam ekonomi banyak tantangan. Tetaplah mengasihi Tuhan. Tetaplah sungguh-sungguh beribadah. Tetaplah sungguh-sungguh mempermuliakan nama Tuhan. Mungkin hari ini Anda sedang sakit. Dan vonis yang disampaikan kepada Anda mengejutkan saudara.
Tapi jangan pernah mundur, tetap kasihi Tuhan dengan sungguh-sungguh. Totalitas hidup kita, percaya Tuhan menyembuhkan kita semua. Mungkin hari ini Anda sedang ada banyak tantangan dalam pekerjaan. Jangan pernah mundur, tetap mengasihi Tuhan dengan sungguh-sungguh. Dan saya percaya Tuhan akan nyatakan berkat-Nya dalam kehidupan kita. Tetap mengasihi Tuhan. Meskipun ada banyak tantangan, meskipun ada banyak pergumulan, meskipun ada banyak persoalan, jangan pernah tinggalkan Tuhan Yesus. Tetap setia di dalam Tuhan. Terus maju di dalam Tuhan. Saya percaya kasih dari surga itu nyata dalam kehidupan kita semua. Kasih agape biarlah ada dalam hidup kita. Kasih yang meskipun, kasih yang tidak menuntut balas, kasih yang tidak pernah memikirkan banyak hal. Kalau ada orang yang mungkin menyakiti saudara, mari belajar mengampuni dia. Kalau ada banyak orang yang mungkin kadang tidak suka, tapi mari kita terus makin maju dalam Tuhan. Jangan pernah mundur. Kasih agape ada dalam hidup kita. Tetap mengasihi Tuhan. Apapun kondisi saudara, apapun yang jadi masalah saudara, tetap bersukacita, tetap semangat dan sehat selalu. Mari kita datang kepada Tuhan. Kita akan naikkan sebuah pujian sebagai ungkapan hati kita bahwa kita mau mengasihi Tuhan lebih dari segalanya. Terima kasih Tuhan. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Renungkan firman-Mu siang dan malam. Ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Oh, Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Bapak Ibu, mari buka kedua belah tangan-Mu. Kalau kesempatan hari ini kita boleh datang menyembah Tuhan, itu semua karena kebaikan Tuhan. Pertanyaan yang sama yang Tuhan tanyakan kepada Simon Petrus. Apakah engkau sungguh-sungguh mengasihi aku lebih daripada yang lain? Kasih itu butuh bukti. Sama seperti saudara yang sudah berkeluarga, suami dan istri, orang tua dengan anak. Kasih itu butuh bukti. Kalau saudara benar-benar mengasihi Tuhan, ketika Anda menghadapi tantangan, apakah makin sungguh-sungguh di dalam Tuhan? Apakah manusia baru kita terus menjadi bagian dalam kehidupan kita? Apakah kita terus semangat melayani Tuhan ketika ada persoalan? Apakah kita tetap setia mengiring Yesus meskipun ada pergumulan dan tantangan? Mari kita minta anugerah Tuhan. Biarlah kasih agape itu ada dalam kehidupan kita. Hamba mau berdoa buat setiap jemaat-Mu yang sedang mengangkat tangan. Tuhan jamah tangan-tangan ini, Tuhan jamah hidup mereka. Biarlah kasih agape selalu ada dalam hidup kami. Kami tidak pernah menyerah. Segala hal yang terjadi, biarlah kami tetap mengasihi Engkau. Karena kami percaya Tuhan yang akan bekerja secara ajaib dalam hidup kami. Ampuni segala dosa kesalahan kami. Perkara-perkara yang mungkin tidak menyenangkan hati Tuhan. Ampuni kami Tuhan. Berikan kami semangat yang baru kembali. Supaya kami dapat melihat kebaikan Tuhan. Anugerah Tuhan yang luar biasa tercurah dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur dan kami menyerahkan semuanya. Biarlah kasih agape, kasih yang meskipun, kasih yang tidak menuntut balas, kasih yang sungguh-sungguh kami nyatakan dalam kemuliaan Tuhan. Terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Bapak Ibu,
Kita bersyukur hari ini kita bisa menyelesaikan ibadah kita, dan sebentar kita akan memberikan persembahan. Bapak Ibu bisa memberikan persembahan dengan sistem online sesuai dengan barcode yang tertera di layar saudara. Baik perpuluhan saudara, persembahan pertama, persembahan yang kedua. Khusus perpuluhan dan persembahan pertama, jangan lupa saudara mengganti angka 0 yang paling belakang dengan angka 5. Karena itu menunjukkan bahwa jemaat Ebenezer atau jemaat Sion yang memberikan persembahan. Terima kasih buat persembahan saudara. Dan mari memberi persembahan dengan penuh sukacita. Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan. Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan. Oh, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak, kami mau bersorak, tinggikan nama-Mu. Haleluya, sorak haleluya, soraklah haleluya, oh soraklah haleluya. Buat persembahan Bapak Ibu, dan kita bersyukur kita bisa mengikuti ibadah dengan online. Dan saya perlu menyampaikan kepada saudara bahwa 1 bulan ini, jadi besok minggu ketiga dan minggu keempat, Ebenezer masih ibadah secara online. Saya berharap saudara bisa mengikuti semua dengan penuh sukacita, karena ibadah mendatangkan keuntungan yang besar. Jadi saudara bisa mengikuti dengan sungguh-sungguh dalam channel YouTube Ebenezer Community Church, tetapi ibadah secara live streaming hanya jam 7 pagi saja. Nah, jadi yang lain, jam-jam yang lain saudara bisa membuka channel YouTube di ibadah baik minggu ketiga maupun minggu yang keempat. Kemudian jam 11 siang kita bisa mengikuti ibadah anak. Saudara bisa mempersilahkan anak saudara untuk bertumbuh di dalam Tuhan lewat ibadah live streaming anak. Hari Senin jangan lupa kita akan bersama membangun fellowship lewat Pondok Daud jam 7 malam secara live streaming. Saudara pasti akan diberkati, nama Tuhan dipermuliakan. Dalam masa-masa seperti ini, mari kita saling mendoakan, kita saling mensupport, dan saya percaya seluruh jemaat Ebenezer sehat, semua kuat dalam berkat dan kemurahan Tuhan. Mari kita datang kepada Tuhan, mengakhiri ibadah kita. Kita percaya Tuhan yang bersama kita. Terima kasih.
biasa. Haleluya. Bapak, kami bersyukur buat kesempatan hari ini. Kami sudah beribadah dan kami mengutamakan Engkau di atas segala-galanya. Firman Tuhan berkata, carilah dulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semua akan ditambahkan kepadamu. Tuhan memberkati seluruh jemaatmu yang sudah mengikuti ibadah. Tuhan memberkati para pelayanmu yang melayani Engkau, dan hamba-Mu berdoa, kuasa Tuhan turun buat kami semua. Jemaatmu diberkati Tuhan, sehat, bahkan dipenuhi dengan kemuliaan-Mu. Terima kasih Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Mari angkat kedua tanganmu dan kita akan terima blessing Tuhan. Diberkatilah keluargamu, diberkatilah anak cucumu, diberkatilah pelayananmu, diberkatilah pekerjaanmu, diberkatilah studi dan masa depanmu. Hidup kita dalam berkat Tuhan, Indonesia penuh kemuliaan Tuhan. Biarlah satu minggu ini, apa yang dibuat tanganmu dibuat berhasil. Biarlah berkat anugerah dari Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus melimpah buat kita semua. Yang percaya diberkati Tuhan, sama-sama katakan amin. Terima kasih, Tuhan memberkati kita semua.